وحده لا شريك له. Teksnya saya ke Kiai Munawir karena beliau terah dari Wali Songo, saya meminta konfirmasi Kiai, bagaimana Anda menyikapi statement Gus Fuad kemudian juga Habib Rizik ini terkait dengan kata-kata kebun binatang itu? Ya, jadi seakan-akan bahwa antara Gus Fuad dengan siapa ini Habib Rizik seakan-akan bermusuhan. Padahal mereka ini adalah sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Dalam Al-Quran ditegaskan itu, kalian semua adalah bersaudara. Karena kita itu bersaudara, ya jangan cakar-cakaran. Kalau mencakar-cakaran ya diselesaikanlah secara akademis, secara ilmiah gitu. Jadi saya tidak membela antara satu dengan yang lain, bahwa di dalam berdakwah baik melalui media sosial maupun lainnya itu harus mempunyai etika. Nah, itulah yang kelebihan daripada Wali Songo itu, mengaplikasikan dan mengamalkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kita mengedepankan akhlak. Jangan kemudian kebun binatang keluar semuanya. Tidak pernah keluarga Jawa Wali Songo itu akan menyampaikan yang seperti itu. Baik dalam buku manuskripnya Sunan Derajat yang ada di tempat kami, manuskrip karangan-karangan daripada keturunan Sunan Derajat yang dakwanya itu mengumpat, tidak ada. Bahkan mereka adalah menggunakan namanya simbolik. Kalau dia dalam bukunya Mbak Sunan Derajat punya namanya Syekhul Majnun itu tidak kemudian menjustis atau mengeluarkan kata-kata yang tidak etis. Apalagi itu menjelang di bulan Ramadan, menjelang Idul Fitri, yang sebenarnya adalah kita bagaimana menyambut malam Lailatul Qadar dan bagaimana kita menyambut tradisi yang sudah ditradisikan oleh Maulana Malik Ibrahim yang namanya Hanafi. Jangan kemudian ada provokasi. Jadi saya memohon kepada semuanya, janganlah berdakwah itu dengan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Ini kan yang sering kali. Ya, betul. Kebun binatang segala kebun binatang, baik Gus Fuad maupun Habib Rizik, ya tidak ada yang membenarkan dakwah yang seperti itu. Apalagi dakwanya kemudian reaksinya yang berlebih-lebihan. Menurut Anda reaksi dari Habib Rizik itu berlebihan? Tapi polemik nasab ini? Iya, sangat berlebihan sekali Habib Rizik ini bagi saya. Beliau mengatakan bahwa katanya keluarga Wali Songo ini adalah Wali Songo diubrak-abrik. Diubrak-abrik yang mana? Kita itu tidak gila sebagai disebut supaya Sayyid atau disebut Syarif, tidak. Apalagi dari keluarga saya dilarang benar-benar untuk memakai nama Sayyid atau Syarif itu. Tidak ada dalam konsep keluarga kami. Nah, ini adalah ranahnya sebenarnya adalah imbasnya daripada sebenarnya adalah polemik nasab dari Kiai Iman. Kemudian menumpanglah ini adalah momen daripada Al-Khairat. Kan gitu kan. Ini numpang saja. Kemudian Al-Khairat yang Habib Jufri itu dijadikan pahlawan. Itu berdasarkan bagi saya Al-Khairat dan Al-Khairat dan FPI itu beda ranahnya. Sepengetahuan Anda? Sepengetahuan saya, ya itu nggak ada kaitannya lah. Jadi mari kita berdakwah ini adalah dengan kearifan, dengan sopan santun, menjaga keharmoni yang ada di lokal ini. Jangan kemudian lokal ini tradisi yang ada di negeri ini, di Nusantara ini diobrak-abrik juga. Ini kan kemudian bagaimana reaksi daripada ketika Wali Songo dikatakan tidak mempunyai keturunan, ya kita biasa-biasa. Sudah terputus 500 tahun itu tidak ada di sana. Iya, padahal kita itu mempunyai data. Kita data, buktinya banyak. Kita mempunyai, bahkan Sunan Ampel saja mempunyai kampus namanya kampus Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Punya kampus namanya Ali Rahmatillah yang di Tulungagung atau di Trenggalek itu. Ada. Sunan Derajat mempunyai kampus 2, ada namanya Sunan Derajat, ada nama Raden Qasim. Ya, jadi kalau dikatakan ngobrak-ngabrik mana? Kita adalah tidak mau bergelut. Saya juga tidak berpihak dengan siapapun. Saya menjadi penengah kalau bisa bahwa ini adalah diselesaikan dengan ranah ilmiah. Jadi menurut Anda bahwa nasab Wali Songo itu Anda jelas itu ya? Nasabnya. Sampai Sunan Ampel. Jadi sebetulnya tidak merasa terusik gitu. Enggak terusik, itu mengatakan putus atau enggak putus itu tidak penting bagi saya. Karena keluarga kami adalah basisnya adalah bagaimana berdakwah melalui pesantren, ada pesantren Al-Karimi, ada pesantren Tarbiyatul Tolaka, ada Kanjeng Sepuh, ada Al-Fatah Temboro. Banyak sekali pesantren daripada yang melanjutkan dakwah-dakwah Sunan Ampel dan Sunan Derajat.
Kita nggak merasa terusik. Loh kok kemudian katanya apa ngobrak-ngabrik daripada ada MYT ini ngobrak-ngabrik. Emang saya ini juga monyet. Saya dikatakan monyet, bagi saya ya nggak apa-apa. Bagi saya adalah bagaimana kami bisa melanjutkan dakwanya Kanjeng Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sayyid Kaguning, dan keluarga kami Kiai Abdul Karim yang ada di Gresik. Kami tidak pernah mempeributkan masalah nasab. Ya. Oke. Jadi artinya bahwa nasab Sunan Ampel sampai ke Anda itu jelas silsilahnya ya, Ada. dan tidak merasa terusik dengan polemik nasab ini. Tidak pernah terusik. Kemudian juga antara nasab Ba'alwi dengan Wali Songo itu memang berbeda menurut Anda ya? Memang beda. Ya, ini. Jadi kita memang beda. Pertama kali kan ini kan Al-Imam Al-Habib Rizik ini kan menyuruh tes DNA. Ya, padahal sebelumnya sebenarnya ini adalah provokasi. Inilah awal daripada diantaranya permulaan daripada orang-orang tes DNA. Perseteruan antara Kiai Imad dengan Robito Alawiyin diselesaikan secara akademis, secara ilmiah, tidak usah marah-marah. Kan Imam besar kan memahami wajah bilhum billati hiya aksan. Berdebatlah dengan penuh kearifan, tanpa emosi, tanpa provokasi. Untuk apa kemudian ngajak perang? Tanda kutip ini kayaknya. Iya, begitu. Ngajak perang ini kan menjadi tanda kutip. Kalau kita sebenarnya sebagai seorang imam, ini adalah meneduhkan. Bagaimana ketika ono polemik diselesaikan secara ilmiah, mari kita duduk bersama wasyawirhum fil amri musyawarah. Jadi jangan kemudian ini diikut-ikutkan kemudian Wali Songo yang lain. Karena sebetulnya ini tidak ada sangkut pautnya gituan ya, antara nasab Wali Songo dengan Kiai Imad. Iya, dengan Kiai Imad ya. Ya. Dengan Kiai Imad itu nggak ada bahasanya. Ini kan Kiai Imad dengan Alawi. Ini sudah kita simpulkan bahwa kita pada waktu dialog kita bermusyawarah antar keluarga derajat, dan di derajat itu adalah ditemukan, di keluarga juga ditemukan bahwa kita adalah bukan Pak Alawi. Dan memang pernyataannya daripada majelis daimi juga kita bukan Pak Alawi. Kan gitu. Sudah selesai. Nah, kita tidak perlu meminta keabsahan nasab kita kepada Robito. Karena apa? Kita adalah lebih dahulu. Kita lebih dahulu berdakwanya. Kita bukan setelah Pak Alawi. Gitu. Oke, polemik nasab Kiai Imad ini bermetamorfosis kemana-mana. Nah, sejauh pandangan Anda ini tentang kajian nasab Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi itu bagaimana nih? Ya, nasab sebagaimana pernah saya sampaikan, kami kan pernah di Tebet itu di kantor Robito Alawiyin kan dimintai data internal, data eksternal, dimintai tes DNA. Nah, sekarang andaikan terus dimintai kitab sezaman, kita sudah menyodorkan manuskrip pun kita tidak diterima manuskripnya. Karena apa? Itu adalah data pribadi. Yang dipentingkan adalah data eksternal dan kitab sezaman. Nah, itu kan yang menjadi. Nah, sekarang kalau Kiai Imad meminta daripada Ba'alawi memberikan data kitab sezaman, eksternal dan internal dilengkapi, monggo. Kalau memang nggak bisa ya. Ini akan bergulir terus kalau mereka masih ngotot. Kalau keluarga kami sudah dinyatakan pada tahun 1870 itu sudah tidak boleh memakai gelar-gelar namanya Sayyid, Syarif, Raden, bahkan paling di keluarga kami itu dipanggil Kak, Cak, Mas, itu aja. Jadi tidak kemudian kalau dibatalkan menjadi Sayyid kemudian marah gitu. Bahkan kita ya nggak mempunyai keberanian untuk sampai sejauh itu. Dan kita sudah memahami bahwa kita itu adalah rapat di internal daripada keluarga Ngampel, itu adalah kita adalah sampai Syekh Jumadil Kubro aja. Secara keluarga lah ya. Tapi andaikan ada yang lain membawa ke sini, bawa ke sini, udah terserah. Bagi kami adalah dakwanya beliau dan merawat ajaran beliau adalah jauh lebih penting daripada memikirkan silsilah. Oke. Baik, ini polemik nasab Kiai Imad kan sampai kemana-mana sehingga bagaimana reaksi masyarakat ini memanas ini, apalagi statement Habib Rizik kemarin ya, menyengat. Reaksi-reaksi di akar rumput juga pasti membuat situasi lain walaupun situasinya Idul Fitri. Ini bagaimana menurut Anda ini agar masyarakat itu memahami polemik nasab ini adalah polemik nasab ilmiah, bukan terprovokasi, bukan provokasi. Ya begini, jadi kami memohon daripada Robito Alawiyin dan majelis daimi
dan FPI untuk mendidik daripada muhibinnya atau anggotanya untuk bagaimana menjaga kedamaian dan menjaga keutuhan bangsa ini. Jangan kemudian menyulut provokasi yang bisa membuat negara ini adalah terpecah belah. Demikian juga kami dari keluarga Wali Songo, dari Jamiah Wali Songo Nusantara, maupun dari keluarga Ngampel, keluarga Derajat, dan Wali Songo yang lainnya, mari kita himbau untuk mari kita menjaga kedamaian ini. Jangan terprovokasi. Mari kita berdakwah dengan kearifan, penuh dengan etika, dan sesuai dengan keilmuan. Kalau saya, Pak Yusuf, tidak ada ranahnya untuk membicara nasab. Karena saya bukan ahli. Kalau memang Habib Rizik itu adalah memang sudah merupakan al-imam. Nah, alangkah baiknya bagi saya Habib Rizik untuk berdebat secara ilmiah dengan Kiai Iman agar masalah ini selesai. Nanti ada penengahnya. Kita bukan mencari menang atau kalah, tetapi ini adalah mencari kebenaran. Andai kan daripada kesimpulan yang ada di situ antara debatnya Habib Rizik dan Imam itu, nanti kesimpulan tidak diterima semua pihak, memang kita adalah bukan pemuat. Yang penting masyarakat nanti akan mengetahui ini loh yang benar, ini loh yang salah. Tapi ingat masyarakat sekarang, Pak Yusuf, dengan ada kajian Kiai Imad ini, masyarakat ini sudah tidak ambil peduli. Nasabnya siapa? Itu nasabnya Kiai, nasabnya Habib, nasabnya Sunan Ampel atau Sunan Derajat, semuanya adalah kemudian di garis bawah. Inna akramakum indallahi. Jadi menurut Anda bahwa kajian nasab Kiai Iman adalah mencerahkan, bukan memberikan provokasi atau agitasi terhadap masyarakat, dan bukan pemecah belah umat, bukan. Kan sebenarnya awalnya kan mereka dulu menganalisa daripada keluarganya Wali Songo, katanya terputus. Ternyata itu adalah mereka tidak pernah meminta ke sumber induk. Beliau tidak mempertanyakan kepada keluarga Sunan Derajat yang ada di daerah Pantura. Di mana di daerah Pantura mulai dari Tuban sampai Surabaya itu notabene adalah keturunannya daripada Sunan Ampel, Sunan Derajat, kemudian melalui Sayyid Kuning dan kemudian melalui Kiai Haji Abdul Karim. Tidak pernah. Tidak pernah menanyakan. Mereka kemudian langsung memutuskan bahwa mereka adalah terputus. Bagi kami gak jadi. Nah itu. Nah kemudian Kiai Imad menulis kajian mereka mulai dari Rasulullah sampai Baitullah. Ya wajar aja. Wajar aja kalau memang ada meneliti itu. Kalau memang itu adalah solusinya ada dua ini. Apa itu? Solusinya adalah Habib Rizik atau Habib Taufik berdebat dengan Kiai Imad. Jadi Anda menantang Habib Rizik dan Habib Taufik untuk berdebat dengan Kiai Imad? Iya, itu solusinya. Karena apa? Habib Rizik adalah sebagai imam. Dan Habib Taufik adalah sebagai ketua Rabito. Kalau ada namanya nanti Kori atau nanti anaknya kiai-kiai yang diajak gabung dengan Robito. Lah, itu ya bukan. Namanya Robito aja itu adalah steril daripada orang-orang kita. Hanya ada daripada, kalau saya nggak salah Robito ya memang diurusi daripada Habib. Tidak ada yang melibatkan daripada keluarga Sunan Ampel, Sunan Derajat, dan kami. Nasab memang sangat komprehensif dan sangat penting di dalam Islam. Karena kenapa? Nasab itu menentukan ahli waris. Ahli waris. Terus kemudian memperjelas si A dan si B bertautan dengan siapa. Dia itu boleh menerima zakat atau enggak? Atau tidak. Di situ gitu masalah nasab. Urgensi dari perhelatan atau perdebatan nasab yang belum usai ini, apa yang bisa Anda sampaikan? Ya itu tadi, bahwa solusinya adalah debat antara dua itu. Atau solusi yang kedua tadi itu kan yang pertama kan. Kalau enggak, ya udah. Jangan memakai gelar Sayyid atau Syarif di negeri ini. Sebagaimana keluarganya Sunan Ampel atau Sunan Derajat dari jalur Kiai Abdul Karim tidak memakai yang seperti itu. Pakai kearifan lokal. Menjadi kiai, menjadi gus, menjadi mas. Udah. Dan kita adalah sama rata.